Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Wira bangun ketika azan subuh berkumandang. Menoleh ke arah samping yang menyajikan pemandangan lucu sekaligus membahagiakan. Di sampingnya, putrinya juga Kirana tidur dengan posisi yang tidak beraturan. Tangan yang terlentang bebas, sementara kaki Elma menindih perut istrinya. Wira menggeleng pelan, dua-duanya memiliki kesamaan, yaitu suka tidur serampangan. Mengingat seruan yang belum terlaksanakan, Wira membangunkan Kirana yang masih terlelap dalam mimpi. Dengan pelan menyentuh bahu istri barunya. Wajah polos dan damai Kirana saat tertidur terlihat berkali-kali lebih manis daripada saat gadis itu sadar. "Kirana, bangun yuk, sudah subuh." Tak ada respons. Kirana hanya menggeliat kecil, lalu bergeser, seolah menghindari sentuhan halus. Agaknya Wira harus mencoba lebih lagi. Dengan menepuk pelan pipi Kirana beberapa kali. "Kirana, bangun dulu, sholat nanti lanjut tidur lagi." Kirana bergumam pelan, lalu tanpa peringatan, menarik selimut lebih tinggi, menutupi hampir seluruh tubuhnya. Bentar lagi, suaranya terdengar malas dan serak. "Kirana, cek, nanti kan bisa, aku masih ngantuk." Decaknya marah. Padahal gadis itu belum membuka mata, sudah marah saja. Melihat Kirana masih nyaman terlelap dan tak kunjung menunjukkan tanda-tanda akan bangun, Wira akhirnya menghela napas pelan, tidak lagi membujuk. Barangkali istrinya masih lelah karena acara kemarin. "Ya sudah, saya ke musola dulu." Beberapa menit setelah melaksanakan sholat subuh, Wira melangkah kembali ke kamar setelah sholat, mendapati pemandangan yang masih sama. Kirana tetap meringkuk di balik selimut, napasnya teratur, wajahnya tenang. Sementara Elma, gadis kecilnya, kini tidur melintang dengan posisi nyaris jatuh dari kasur. Wira tersenyum kecil, lalu dengan hati-hati menggeser tubuh Elma agar lebih nyaman. Jemarinya terhenti sejenak saat matanya kembali pada Kirana. Pelan, ia duduk di tepi kasur. Bukan untuk membangunkan Kirana kali ini, hanya sekadar menikmati keberadaan mereka berdua di sana. Tiba-tiba, Kirana bergerak sedikit, lalu tanpa sadar, selimutnya bergeser, memperlihatkan wajahnya yang kini menghadap ke arah Wira. Wajah yang masih polos dalam tidur, alisnya sedikit berkerut, bibirnya sedikit mengerucut seolah sedang memimpikannya sesuatu yang serius. Entah dorongan dari mana, Wira mengulurkan tangan, menyelipkan anak rambut yang jatuh di pipi istrinya. Sentuhannya begitu ringan, hampir ragu, tapi justru karena itu, Kirana menggeliat pelan, lalu membuka matanya sedikit. Mata mereka bertemu. Sejenak, tak ada yang bicara. Kirana masih setengah sadar, sementara Wira terpaku, seperti tertangkap basah sedang melakukan sesuatu yang seharusnya tidak ia lakukan. "Kok Bapak di sini?" Suara Kirana pelan, nyaris hanya bisikan. Kirana diam sesaat, lalu matanya kembali terpejam. "Dingin," gumamnya. "Subuhan dulu Bun, nanti gampang lanjut tidur lagi. Waktunya udah mau habis loh." Tangan kekar Wira mengelus surai hitam istrinya. Ajaibnya, Kirana terbangun kemudian turun dari kasur dengan gerakan malas. Wira hanya tersenyum melihatnya berjalan pelan ke kamar mandi, masih dalam keadaan setengah sadar. Beberapa menit kemudian, Kirana keluar dengan wajah yang lebih segar. Tanpa banyak bicara, ia meraih mukena yang tergantung di belakang pintu. Setelah Kirana selesai dari sholatnya, Wira tersenyum tipis. "Kalau sudah sholat kan tenang, bisa tiduran lagi." Kirana langsung merebahkan diri di atas ranjang. Hua! Tubuhnya menimpa Elma. Kirana langsung terlonjak dan bangun, melihat wajah gadis kecil itu yang memerah. Wira langsung memenangkan Elma yang beringsut memeluknya. "Hua sakit ayah." "Elma, ya ampun, maaf," ucap Kirana merasa bersalah.
Kencangnya tangisan Putri Wira itu membuatnya khawatir. Hiks, udah kap-kap ndak papa, Wira mengelus punggung kecil putrinya yang masih menangis. Maaf, Kirana menatap Wira dengan mata yang berkaca. Wira menggeleng dan menenangkan Kirana lewat senyuman. Lambat laun tangisan Elma mereda, gadis kecil itu menyandarkan kepala di dada Wira dengan sedikit sesegukan dan tangan kecilnya mengusap mata. Maafin bunda ya, bunda beneran ndak sengaja, ucap Kirana setelah lama memikirkan. Namun Elma hanya diam, bibirnya mengerucut. Mana yang sakit? Sini bunda obatin, Kirana bergerak maju namun Elma menggeleng dan memeluk erat Wira. Mana tunjukin sama ayah yang sakit. Katanya tadi ada yang sakit. Wira menatap putrinya dengan lembut, tangannya masih mengusap punggung kecilnya. Tadi nangis kenceng banget, sekarang malah diem aja. Sakitnya di mana, sayang? Elma menggigit bibirnya, matanya melirik sekilas ke arah Kirana sebelum kembali menunduk, menyembunyikan wajahnya di dada ayahnya. Wira menahan tawa kecil, menyadari sesuatu. Kamu beneran sakit atau cuma mau dimanja? Tanyanya dengan nada menggoda. Tangan Elma sakit ayah. Tangannya yang sakit. Sini biar bunda obatin, Kirana bergerak maju hendak memeriksa tangan Elma. Namun Elma menggeleng kecil. Loh kok gini? Bundanya mau ngobatin Elma loh, nanti tangannya tambah sakit gimana? Mengelus lembut puncak kepala putrinya dan menghapus jejak air mata di pipi gadis itu. Ndak mau obat, Elma menggeleng. Kalau ndak mau obat terus maunya apa dong? Es krim. Wira dan Kirana saling pandang, lalu dalam hitungan detik setelahnya tawa mereka menggema. Setelah drama yang diciptakan oleh Elma subuh tadi, Kirana dan Elma sekarang tengah memakan es krim di kamarnya. Kirana tidak mau keluar, masih banyak orang di dalam rumahnya. Ia juga masih merasa lelah, dan tidak ingin beraktivitas. Bunda suka es krim rasa apa? Tanya Elma yang tengah asik memakan es krim. Mulut serta tangannya penuh dengan lelehan vanila. Kirana diam pura-pura berpikir. Apa iya? Bunda suka semua rasa sih. Sama dong kayak adek, ujar Wira yang baru masuk. Pernyataan itu membuat Elma cemberut dan menyangkal. Ih ayah, ndak tahu. Elma cuma suka rasa vanila. Oh ya, Wira mengangkat satu alisnya, berjalan mendekat ke arah keduanya. Iya, ayah aja yang ndak tahu. Tapi pas ayah beli rasa coklat, dimakan aja tuh sama kamu. Setelahnya Elma hanya menampakkan deretan giginya. Keluar yuk, bapak sama ibu mau ngomong. Kirana melirik Wira yang tengah memperhatikan Elma. Ngomong apa? Wira mengangkat bahunya. Ya saya ndak tahu, saya kesini disuruh manggil kamu. Harus sekarang banget apa? Iya. Bapak tahu kamu suka nunda-nunda waktu, hal itu membuat Kirana berdecak tak terima. Ayo keluar dek, mainnya sama Mas Angga. Kirana masuk ke kamar kedua orang tuanya. Di mana bapak dan ibu sedang mengobrol santai di sofa. Loh suamimu mana mbak? Tanya Asri ketika menyadari Kirana datang sendiri. Ndak tahu, Kirana meninggikan bahu tak peduli. Lalu setelahnya Wiratama membuka pintu. Setelahnya mereka berdua duduk berjarak di seberang kedua orang tua Kirana. Pak Haryo menghela napas sebelum memulai pembicaraan yang serius. Membuat suasana menjadi tegang dan mencekam. Seolah oksigen di kamar itu hilang begitu saja. Bapak ndak mau bertele-tele, Bapak panggil kalian berdua ke sini mau ngasih sedikit nasihat buat kalian, ucap Pak Haryo dengan nada tegas sekaligus lembut di dalamnya. Wira menegakkan tubuh mengatur posisi, sedangkan Kirana hanya diam menunduk. Mbak Kirana dan Mas Wira sudah menikah, sekarang kalian berdua sudah menyandang gelar suami istri. Artin, tanggung jawabmu sekarang ndak cuma buat kamu sendiri, tapi buat pasanganmu, keluargamu, lanjut Pak Haryo, suaranya masih tenang. Wira mendengarkan dengan mantap dan mengangguk tipis, sementara Kirana tetap menunduk, jemarinya saling bertaut di pangkuan. Nikah itu ndak cuma hidup bareng, tapi belajar bareng. Belajar ngerti pasanganmu,
belajar ngalah, belajar sabar. Bakal ada waktu-waktu sing susah, waktu-waktu sing ndak cocok. Tapi, nek kalian cuma nurutin emosi, cuma kepengin bener sendiri, rumah tanggane ndak bakal ayem. Pak Haryo berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap ke dalam benak putri dan menantunya. Mas Wira seniki wis dadi kepala keluarga. Apa wae keputusanmu, bakal nyebabke akibat ndak cuma buat kamu sendiri, tapi kanggo istri dan anakmu nanti. Makanya, kudu bijak, kudu mikir jembar. Wong lanang kuwi kudune bisa dadi sandaran, bukan malah menggoncangkan. Lalu, tatapan Pak Haryo beralih ke putrinya. Mbak Kirana, nikah itu bukan cuma hal diayomi. Nanging ya belajar nerima, belajar manut, tanpa kudu ngorbanaken harga dirimu. Rumah tangga bakal kuat nek suamimu ngerti kamu menghargai perjuangane, dan kamu juga ngerti carane menerima dan dampingi, ndak cuma minta dimengerti. Ruangan itu hening sejenak. Kirana akhirnya mengangkat kepala, matanya berkaca-kaca. Sementara Wira mengeratkan genggaman di atas pahanya, seolah membulatkan janji dalam hatinya sendiri. Pak Haryo tersenyum tipis. Ndak gampang memang urusan rumah tangga itu, tapi kalau kalian mau saling mendukung, rumah tangga kalian bakal dadi surga, bukan cuma tempat tinggal. Hening. Sudah, itu pengingat dari Bapak untuk kalian ke depannya. Bapak dan Ibu selalu berdoa yang terbaik untuk rumah tangga kalian, lanjut Pak Haryo, suaranya lebih lembut dari sebelumnya. Ia menatap Kirana dan Wiratama dengan penuh harap, sementara di sampingnya, Bu Asri mengangguk pelan, menambahkan kehangatan dalam suasana yang sempat terasa tegang. Bapak sama Ibu ndak bakal campur tangan urusan rumah tangga kalian, tapi nek kalian butuh nasihat, pintu rumah iki selalu terbuka lebar. Kirana menggigit bibirnya, lalu mengangguk pelan. Wiratama pun ikut mengangguk, lalu berkata dengan nada mantap, "Nggih, matur nuwun sangat Pak, Bu atas wejangan panjenengan, insya Allah kami akan ingat ini untuk hidup kami ke depan." Pak Haryo kembali tersenyum dan mengangguk. "Yo wes, kalian berdua nyapu halaman saiki. Iki adat, biar hidup kalian tentram, rezekinya baik. Kok malah jadi nyapu sih Pak? Mbak ini masih capek gara-gara acara kemarin loh." "Udah adat Mbak, dulu Ibu sama Bapak juga gitu," timpal Bu Asri membuat wajah Kirana merengut. "Sudah, kalian boleh keluar." Tanpa menunggu lama, keduanya keluar dari kamar. "Ke depan ya, kita nyapu sama-sama." "Ih, nggak maulah capek," Kirana hendak berlalu menuju kamar. Namun sebelum itu terjadi Wira mencekal tangannya membuat keduanya saling berpandangan. "Bun, jangan ngebantah ya," ucapnya lembut namun ada sirat ketegasan di dalamnya. Kirana hanya mematung dan mengikuti arah kemana pria itu membawanya. Sedangkan Wira tersenyum tipis. Istrinya yang keras kepala itu mau menuruti perkataannya. Keduanya menyapu halaman rumah, banyak sekali sampah-sampah yang berserakan karena acara kemarin. Sepanjang kegiatan itu Kirana selalu mengeluh. Mulutnya jarang sekali diam, wajahnya juga selalu berkerut sedangkan Wira menggeleng melihat tingkah istrinya. Keduanya tengah membantu satu sama lain untuk menyerok sampah. "Ini namanya adat, Kirana. Setelah kita punya hajat besar, rumah harus dibersihkan, bukan cuma dari sampah, tapi juga dari sisa-sisa energi yang tertinggal." Kirana masih berdiri di tempatnya, menatap Wira dengan ragu. "Energi." Wiratama mengangguk sembari meneruskan kegiatannya. "Orang Jawa percaya kalau setelah hajatan, rumah harus dibersihkan supaya suasananya kembali ayem. Banyak tamu datang, banyak energi bercampur, jangan sampai ninggal jejak sing ndak perlu. Kalau sudah bersih rezeki bisa masuk tanpa halangan. Bukan cuma soal fisik, tapi juga simbol kalau kita siap menjalani kehidupan baru dengan bersih dan rapi. Ini juga sebagai simbol kerjasama dalam rumah tangga, bahwa rumah tangga itu dikerjakan berdua. Bukan cuma kamu atau saya saja, tapi kita. Jadi juga semacam bentuk kesiapan." Tanyanya setelah beberapa saat.
Wiratama tersenyum, iya. Seperti yang Bapak bilang, ini bukan sekadar bersih-bersih, tapi juga cara kita menghormati tradisi, menghargai tamu yang sudah datang, dan menyambut kehidupan baru. Tapi aku belum siap, Pak. Dalam budaya Jawa, menyapu halaman setelah hajatan bukan sekadar membersihkan sisa-sisa acara, tetapi juga memiliki makna simbolis yang mendalam. Adat ini sering dilakukan oleh pasangan pengantin setelah resepsi pernikahan atau acara besar lainnya sebagai bentuk kesiapan mereka dalam memasuki kehidupan rumah tangga. Sebagai simbol membersihkan energi lama, menyambut kehidupan baru. Setelah hajatan, rumah dipenuhi dengan berbagai energi dari tamu, doa, dan suasana yang tercipta. Menyapu halaman dianggap sebagai cara membersihkan jejak-jejak yang tersisa, baik secara fisik maupun spiritual. Dalam kepercayaan masyarakat Jawa, rumah yang bersih setelah acara akan membawa ketenangan dan keberkahan bagi penghuninya. Sebagai wujud kerja sama dalam rumah tangga, menyapu halaman bersama melambangkan gotong royong dalam pernikahan. Suami dan istri diharapkan bisa bekerja sama dalam menghadapi kehidupan, termasuk dalam hal-hal sederhana seperti menjaga kebersihan rumah. Filosofinya, jika mereka bisa menyelesaikan pekerjaan kecil bersama, maka mereka juga bisa menghadapi tantangan besar di masa depan. Juga sebagai simbol menghormati leluhur, melatih kesabaran, dan kesederhanaan, dan lain-lain. Bak, kan udah ibu bilang kalau mau makan tuh suaminya disiapin dulu. Jangan langsung makan gitu aja, tegur Asri ketika melihat Kirana yang makan sendiri. Sudah kali kedua Asri menegur Kirana yang asal tanpa memperdulikan Wira. Sedangkan Kirana berdecak kesal, hanya ingin makan dengan tenang saja tidak bisa. Harus mendahulukan orang lain sebelum dirinya. Ndak apa-apa Bu. Saya bisa ambil sendiri, ucap Wira tidak enak hati. Pasalnya Kirana ditegur di depan banyak orang. Ada keluarga Kirana juga anak-anaknya. Pak Wira juga ndak masalah tuh, kenapa ibu yang repot? Loh bukan gitu, seharusnya kamu itu. Sudah Bu jangan dilanjutkan. Ayo mulai makan, potong Haryo. Kirana menghela napas, moodnya begitu buruk seharian. Terlebih ibunya seperti menasehatinya layaknya pembantu Wira. Ia harus melakukan banyak hal untuk pria itu. Mulai dari memasak, bebersih, berdandan rapi, harus menjadi penurut dan sekarang dalam menyiapkan makanan. Mengapa ia merasa hidupnya sekarang diatur karena pernikahan yang baru jalan 3 hari ini? Kirana merasa tidak sebebas dulu. Setelah moodnya yang hancur siang itu, ketika makannya selesai Kirana hanya meletakkan piringnya di wastafel dan berlalu menuju kamar. Bunda mau ikut, ucap Elma sedikit keras. Namun langsung dicegah oleh Wira. Jangan dulu Dek, sini sama ayah dulu. Kirana langsung membaringkan tubuhnya kasar di atas ranjang. Menangis sesegukan di sana. Dadanya sesak mengingat segala hal yang terjadi akhir-akhir ini. Kirana ingin marah, berteriak dan menangis sekeras mungkin. Mengatakan pada kedua orang tuanya bahwa dirinya belum siap menyandang status istri. Dirinya masih ingin bebas, tidak ada perintah yang mengatur tentang keutamaan ini dan itu yang selalu disebutkan ibunya. Hanya dalam 3 hari saja sudah melelahkan seperti ini, bagaimana ke depannya? Wiratama masuk ke kamar istrinya, di mana ia melihat istrinya itu berbaring tengkurap dengan bahu yang bergetar. Ketara sekali jika ia sedang menahan tangis. Sebelum melangkah mendekat, Wira lebih dulu mengunci pintu kamar. Kemudian mendudukkan diri di ranjang. Hatinya sedikit mencelos, perempuan yang ia nikahi 3 hari yang lalu menangis seperti demikian. Kirana, saya minta maaf. Tidak ada jawaban dari Kirana. Hanya ada isakan tangis yang semakin lama semakin menyayat hati Wira. Mungkin ini karena Wira egois dan terlalu percaya diri bahwa istrinya menerima dia dengan hati lapang. Padahal nyatanya, Kirana mungkin saja tersiksa karena pernikahan yang mengikat keduanya. Saya ndak mau kamu merasa terkekang seperti ini Ran.
Saya ndak akan menuntut kamu untuk menjadi apa yang seperti ibu kamu mau. Saya ingin kamu menjadi diri kamu sendiri, Ran. Ran, dengarkan saya dulu. Masih hening, Kirana tidak mau beranjak dari sana. Hingga Wira memberanikan diri menyentuh bahunya. Bun, bangun dulu. Saya mau ngomong. Wira menghela napas lalu kembali menggoyangkan bahu Kirana. Kalau kamu diem terus saya mikir yang aneh-aneh loh. Agaknya berhasil membuat Kirana beranjak duduk dengan secepat kilat. Sekuat tenaga Wira menahan tawanya. Mesum, makanya dengerin dulu. Kirana duduk bersandar di kepala ranjang. Matanya sembab serta hidung dan bibirnya merah. Wajahnya tertekuk dengan kedua alis menukik tajam khas marah. Mau minum, tawarnya. To the point. Wiratama terdiam sejenak. Maaf ya, saya ndak bermaksud membuat kamu merasa seperti ini. Bohong. Bapak juga sama kan kayak mereka. Pengin aku jadi istri yang patuh, ndak banyak mau dan selalu tunduk sama bapak, sela Kirana. Bukan begitu. Terus apa? Saya pengin ngomongin ini baik-baik sama kamu. Kirana mendengus, tatapannya beralih pada dinding putih tanpa mau melihat ke arah suaminya. Sedangkan Wira menatap Kirana dalam, penuh ketenangan. Mungkin saya salah karena saya diam waktu pas ibu negur kamu tadi. Emang? Iya, lain kali kalau ada yang nyuruh kamu seperti itu lagi saya yang bakal ngomong. Saya mau kamu jadi diri kamu sendiri, Ran, dan saya ndak pengin pernikahan ini jadi beban buat kamu. Nanti biar saya yang ngomong sama ibu setelah ini. Wira tersenyum menatap Kirana. Sedangkan yang ditatap menunduk, sekarang bantal yang menjadi objek penglihatannya. Bawa aku pergi dari sini. Maksudnya, aku nggak mau tinggal di sini, Pak. Kerutan yang semula terukir di kening Wira menjadi samar dan pria itu tersenyum penuh pengertian. Iya, saya bakal boyong kamu tapi bukan sekarang. Besok ya. Sekarang aja. Sekarang belum bisa, Bun, catnya masih belum kering. Tunggu sampai besok ya. Sekarang Kirana yang heran, rumah baru. Wiratama menggeleng, bukan, rumah lama tapi saya renovasi. Baru besok mulai bisa dihuni. Kita di sini dulu, kamu masih bisa kangen-kangenan sama bapak ibu sebelum besok saya boyong. Ya sudah, kamu istirahat aja. Nanti asar saya bangunkan. Di pagi yang tidak cerah-cerah amat ini Kirana diajak ke toko swalayan oleh Wira. Katanya untuk belanja keperluan rumah sebelum nanti mereka pindah. Dengan setelan celana jeans dan kaos putih polos. Sedangkan Wira mengenakan kaos coklat dan celana bahan berwarna krim tengah menyisir rambutnya di hadapan cermin. Kamu ndak pakai hijab? Enggak, ketus Kirana. Ya udah ayo. Anak-anak ikut, tanya Kirana ragu yang dibalas gelengan kepala dari Wira. Ndak, Angga mau pergi katanya. Biar Elma sama dia dulu, ini waktunya kita berduaan. Idih. Keduanya sama-sama diam saat di dalam mobil. Memangnya apa yang mau dibicarakan? Wira saja lebih memilih fokus menyetir daripada mengajak ngobrol istrinya. Sedangkan Kirana melamun memandangi pepohonan dari jendela. Setelah ini mau lanjut kemana? Tanya Wira membuat Kirana mengerutkan dahinya. Ya nggak tahu, bapak yang ngajak. Maksud saya, lulus kuliah mau kemana? Nggak kemana-mana. Wira menaikkan satu alisnya, tidak puas dengan jawaban istrinya barusan. Memang kamu belum buat planning ke depannya mau bagaimana? Udah, tapi semuanya berantakan. Kirana mengembuskan napas panjang. Menerawang jauh ke depan, di mana banyak cita-cita yang hendak ia gapai namun dalam sekejap hilang begitu saja. Kirana, saya ndak akan ngekang kamu menggapai mimpi kamu. Kalau kamu berpikir demikian, itu salah. Malahan saya akan dukung 100% usaha kamu. Tolong jangan jadikan pernikahan ini batasan untuk mengejar cita-cita kamu. Bapak bisa ngomong kayak gini sekarang. Tapi siapa yang tahu nanti bakal berubah. Dulu ibu juga gitu. Wiratama menghela napas sejenak, melihat traffic lights yang menyala merah. Lalu saya harus apa biar kamu bisa mempercayai saya,
kalau saya tidak seperti apa yang kamu pikirkan. Cuma perlu diam, nggak ngatur aku ini dan itu. Membebaskan aku dengan duniaku sendiri dan nggak ngingetin segala hal yang aku lakuin dengan kewajibanku sebagai istri. Bisa, tegasnya membuat Kirana tercengang di tempat. Ia menoleh kepada Wira seolah tak percaya kata-katanya dengan mudahnya diiyakan begitu saja. Bukan berarti saya ndak ada buat kamu, saya tetap ada tapi bukan buat ngatur kamu. Saya hanya akan mengingatkan jika mungkin nanti kamu sudah terlalu jauh. Sama aja, obrolan mereka berhenti begitu saja tanpa penyelesaian. Masing-masing terdiam dengan pemikirannya sendiri. Hingga sampailah keduanya di parkiran mobil. Keduanya jalan dengan jarak hampir 1 meter itu karena Kirana yang membuat. Sini, ucap Wira melambaikan tangan agar Kirana mendekat. Namun bukan Kirana jika menurut, perempuan itu malah sengaja berhenti ketika Wira menengok ke belakang. Ya udah saya tinggal. Wiratama melangkah sendiri, membiarkan Kirana terdiam di tempatnya. Berbelok-belok sedikit jauh dari istrinya yang mungkin sekarang tengah memasuki pintu mall. Wira berbelok ke arah kiri dan diam di sana di antara banyak orang untuk melihat reaksi Kirana. Dan sesuai dugaannya, istrinya itu marah dengan celingukan ke sana kemari, membuat kekehan kecil dari Wira. Kirana berdiri di tempat, wajahnya cemberut sambil terus celingukan. Sesekali ia menghela napas keras, sengaja biar orang-orang di sekitarnya tahu kalau dia lagi kesal. Mana si orang ini? Baru aja masuk udah ngilang. Cek, decaknya. Kembali celingukan mencari keberadaan pria tua itu. Tapi nihil, tidak ada pria berbaju coklat dengan celana krim itu dimanapun. Dasar ngeselin, gumamnya sambil melangkah maju. Beberapa langkah ia berjalan, tangan kanannya digenggam erat oleh seseorang. Kirana hendak melepaskan, melihat siapa yang menggandengnya membuatnya mendengus. Biarkan begini saja, saya takut kamu diculik om-om, ucap Wira dengan tawa kecilnya. Wajah marah Kirana begitu ketara dan menggemaskan. Bapak om-omnya, asteris. Setelah sholat asar, Wiratama dan Kirana berpamitan kepada kedua orang tua Kirana untuk tinggal di rumah Wira. Jangan ditanya apa dramanya, sudah pasti tangis-menangis karena sebentar lagi kedua orang tua Kirana ditinggal oleh gadis satu-satunya. Kirana juga sempat minta maaf kepada ibu dan bapaknya karena kemarin ia sempat marah-marah tidak jelas. Sekarang Kirana berada di pelukan asri yang tengah menangis. Keduanya meleraikan pelukan dan menghapus masing-masing air matanya. Dijaga Mbak Kirana ya Mas Wira. Wira mengangguk. Lalu Asri bergantian memeluk anak Wira yang besar. Putuku sing gagah, sehat-sehat terus ya nang. Sing pinter, semangat belajare. Nggih Uti, ucap Angga lalu menyalami tangan mbahnya. Tinggal Elma Uti, ucap Elma keras membuat suasana yang tadinya haru menjadi tawa karenanya. Iya, sini cucu Uti yang cantik, lalu Asri mengangkat gadis kecil itu dalam gendongannya. Elma juga ya. Sehat selalu, sing pinter, jadi anak manut sama ayah sama bunda ya dek. Iya Uti, ya wes, sana pada berangkat. Hati-hati, sembari menurunkan Elma dari gendongannya. Mereka berempat lalu menuju mobil yang sedang dipanaskan. Pak Haryo dan Bu Asri berjalan menuju halaman rumah mengantar keluarga putrinya. Dadah Uti, ucap Elma di balik jendela sebelum mobil putih itu melaju kencang. Selama perjalanan panjang ini, Kirana tidak merasakan kesepian karena dari awal berangkat Elma selalu punya topik pembicaraan. Yang kadang-kadang susah untuk Kirana jawab. Gadis kecil itu mengoceh tanpa henti karena baterainya 100%, sudah dicas dari rumah. Nanti kalau sudah malam bunda tidurnya sama Elma ya di kamar Elma. Mendengar itu Wira langsung berkomentar. Enak aja. Bunda tidurnya sama ayah dong. Kan bunda istri ayah. Kan bunda Kirana bundanya Elma. Iya tapi kan ayah yang bawa bunda, jadi bunda tidurnya sama ayah dong. Ih ayah. Lalu berujung pada perdebatan kecil keduanya.
Kirana melirik putra Wira yang diam saja tanpa minat. Jika diingat-ingat memang Angga itu pendiam, atau mungkin anak itu belum bisa menerima ia menjadi ibunya. Entahlah mana yang benar. Mobil yang dikendarai Wira berhenti di depan rumah besar bercat putih. Halamannya yang luas dengan pohon mangga di ujung sebelah kanan. "Ayo turun. Ini udah sampai," tanya Kirana. Wira mengangguk dan turun lebih dulu. Sedangkan Kirana masih diam memperhatikan sekitarnya. "Ayo, nunggu apa lagi?" Wira berdiri di sampingnya membukakan pintu dan kemudian Kirana turun. "Mas tolong bawakan 2 koper ya, biar nanti sisanya ayah yang bawa," ucapnya pada putra sulungnya. "Kaya juga," gumam Kirana. Jadi ndak rugikan nikah sama saya." Bersambung.